Shalom, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali bertemu kita dalam renungan malam Resort GKI Sampit, edisi Kamis tanggal 13 April tahun 2023 bersama saya Fikari Sonia. Hari ini firman Tuhan diambil bagi kita yaitu dari Kolose pasal 4 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Saya akan bacakan salah satu ayat yang akan jadi dasar kebenaran bagi kita pada saat ini, yaitu terdapat pada ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Subtema yang ditetapkan bagi kita pada bulan April yaitu berbicara tentang menjadi saksi bagi Kristus, yang mana tentunya kita diarahkan sepanjang bulan April dan tentu saja sepanjang kehidupan kita selaku orang percaya, agar kita dapat berlaku di dalam kehidupan ini sesuai dengan kehendak Kristus. Maka dengan demikian saya mengambil tema sebagai renungan bagi kita pada saat ini, yaitu cara yang benar dalam berkata-kata. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sering terjadi ketika kita menilai seorang terhadap yang lain, tentu kita dapat melihat orang itu dari caranya berkata-kata. Nah, walaupun dapat menimbulkan kesan yang baik di awal, lalu kemudian muncullah suatu kekecewaan yang mana ketika hal yang diucapkan itu tidak sesuai kenyataan atau fakta. Namun, ada juga yang sering sekali orang itu berbicara dengan ketus, sembarangan, seenaknya saja, namun itulah yang merupakan suatu kenyataan yang tepat. Nah, hal inilah yang nantinya akan menilai baik buruknya kita di hadapan orang lain, yang tentunya itu akan dinilai berdasarkan perkataan yang keluar dari mulut kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan subtema dan juga firman Tuhan yang saya bacakan dari salah satu ayat tadi, jika kita kaitkan, maka kita tentu diharapkan bagaimana bersikap menjadi seorang yang menjadi saksi bagi Kristus sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka yang seperti apa yang dimau oleh Tuhan? Saya mencatat dua hal yang boleh dipelajari melalui pengajaran Rasul Paulus kepada jemaat Kolose pada saat itu. Yang pertama, kata-kata yang penuh kasih. Artinya ialah setiap hal yang keluar dari mulut kita ini, hendaklah hal-hal itu tidak menyakitkan hati. Dan tentu juga tidak membenarkan yang salah, melainkan hal yang dipenuhi dengan hikmat dan juga kebenaran. Dan yang kedua ialah tidak hambar atau perkataan yang tidak bermakna. Jangan sampai perkataan yang keluar dari mulut kita ini seperti peribahasa tong kosong nyaring bunyinya. Jangan hanya karena ingin menyenangkan orang lain, kita memuji di depan, kemudian kita membesar-besarkan namanya. Namun ternyata di belakangnya kita menghujat ataupun menjelekkan orang tersebut. Maka dengan demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui pengajaran akan dua hal yang telah diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kolose, ini perlu menjadi pertimbangan bagi kita dalam berkata-kata. Karena selaku orang percaya kita dituntut untuk menjadi orang yang berhikmat. Dan kata-kata yang keluar ini penuh makna yang tidak hambar. Dan ini pula menjadi pengingat, terkhususnya bagi saya dan sidang jemaat, bahwa setiap hari tentunya kita akan berinteraksi satu dengan yang lain. Kita pasti berbicara satu dengan yang lain. Maka jadilah saksi bagi Kristus yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan perlu diingat juga bahwa bukan hanya berbicara kepada orang lain, tetapi juga berbicara tentang Tuhan. Kita harus memuji dan memuliakan nama Tuhan sesuai dengan kenyataan bahwa Tuhan sudah bekerja dengan baik dalam hidup kita. Maka kita perlu menjadi saksi Tuhan yang menggambarkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Amin untuk firman-Nya. Mari kita berdoa.
Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan sorga, syukur bagimu ya Tuhan, karena kembali firman Tuhan boleh diperdengarkan bagi kami. Bagaimana kami harus hidup dan diarahkan di sepanjang kehidupan kami untuk menjadi saksi Tuhan yang nyata di tengah-tengah dunia ini. Pakailah kami terus ya Tuhan untuk menjadi alat yang mau menjadikan setiap kehidupan kami ini menyampaikan kabar baik dan kebenaran sesuai kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Kami serahkan Tuhan hidup dan kehidupan kami, pengharapan, jalan hidup kami pertaruhkan hanya dalam nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang dimeteraikan dalam hati kami masing-masing boleh bertumbuh, berbuah, dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.